Kalau lebih berat amal baiknya timbang buruknya, ya otomatis, secara otomatis ya terhapus dong. Oh gitu ya. Bukankah kisah itu sudah diceritakan di Al-Quran? Ya menebus kesalahan lah jatuhnya dari hukum alam itu. Makanya sebisa mungkin kita dosa ya jangan banyak-banyak. Dalam melangkah harus diperhitungkan. Mendengar obrolan tadi pokoknya, Yeah. itu kayaknya surga dan neraka itu nggak ada. Apa? Surga dan neraka itu nggak ada ya? Ada, bukan surga neraka. Kalau versi ini ya hukuman waktu kita hidup, amal dan perbuatan. Timbangannya tuh berat mana? Ya itu yang dipertanggungjawabkan, karena jasad kita dari bumi, ruh kita baru dari Gusti Allah. Tapi kenapa yang dihukum ruh ya? Itu aku bingung. Ya karena mungkin cakranya belum terbuka. Kalau cakra terbuka, dosa itu bisa kita tebus sebelum kita mati. Kita ada rasa kok. Dosa itu bisa ditebus? Bisa, kenapa tidak? Ya Allah mengajarkan seperti itu. Bahkan kita kita menyaksikan amal perbuatan kita lebih berat mana, tapi amal perbuatan kita lebih bagus, amal dan perbuatan yang baik, ya, pahala itu bisa kita hibahkan ke entah leluhur, entah ke mbah-mbah yang lain, kalau mereka masih nyangkut di perut bumi lah jatuhnya itu. Berarti intinya kita mengurangi dosa pokoknya. Iya, Bukan menghapus dosa. Mengurangi. Bukan menghapus ya. Sebenarnya bahasa itu sebenarnya cuma versinya beda-beda tipis. Ya menghapus bisa jadi. Kalau lebih berat amal baiknya timbang buruknya, ya otomatis, secara otomatis ya terhapus dong. Oh gitu ya. Bukankah kisah itu sudah diceritakan di Al-Quran tentang Kanjeng Nabi? Yeah. Kan itu intinya. Ini kita bicara yang sesuai diperjalankan lah, bukan produk jarene. Intinya itu. Ya produk jarene ya kalau yang baik ya enggak masalah. Takutnya orang yang meniru ngikut ya, sudah salah ngikut salah semua. Tapi biasanya omongan-omongan spiritual mengandung kata kunci untuk menuju ke sana. Bagi yang sudah mengenal jati diri, jatuhnya itulah, lebih umumnya itu. Kalau bicara luar diri saja pasti orang yang baru-baru belajar pasti urusannya apa ya? Kalian mengenal dunia luar diri, sudah mengenal jati diri, keluar diri. Keluar diri ya berarti udah ruh jatuhnya. Harusnya seperti itu. Tapi pada faktanya yang beredar beda. Caranya Bobo untuk mengenal diri itu seperti apa? Ya sulit, hanya waktu, sang waktu yang akan menjawab. Karena itu kan mencari guru sejati sih. Ya guru sejati pengalaman hidup sejatinya dalam melakoni perjalanan. Ya itulah kesejatiannya dari
perjalanan hidup, pengalaman hidup, Pengalaman hidup ya. yang hal baik, hal-hal yang menuju ketuhanan lah, bukan menuju keiblisan. Itu loh intinya itu. Atau kehewanan. Tapi biasanya menuju ketuhanan harus melewati itu. Kita tidak menyalahkan, pasti kita harus melewati. Ya tidak tertutup kemungkinan yang lain akan melewati hal-hal kayak bangsa goib, kayak kerasukan. Itu hal biasa. Itu hal titik awal kita mengenal goib yang sesungguhnya. Tapi banyak yang tersesat di situ. Masalahnya kalau tidak diawasi tersesat. Makanya setiap spiritual harus ada pawang untuk ngawasi. Ya kayak kita lah. Kalau saya ya tetap mengawasi murid-murid yang lain. Mana yang tersesat saling mengingatkan yang lain. Persatuannya dikuatin, intinya itu. Persatuan kuat karena adanya aturan. Itulah fungsinya aturan. Pengingat, bukan berarti menyiksa. Yang namanya aturan itu tidak menyiksa. Yang namanya aturan itu sudah dipertimbangkan baik buruknya, adil dan bijaksananya. Jatuhnya itu, tiap aturan harus melewati keduanya itu, baik buruknya, adil atau tidak, bijaksana atau tidak. Intinya itu. Ya lebih menghematnya ya serahkan semuanya sama alam. Itu yang lebih mantap. Penyiksaannya. Aduh, kita ngebahas tentang real ya, praktek jatuhnya. Teori yang sudah dipraktekkan jatuhnya itu. Pasti semua orang akan menuju ke sana. Intinya melewati jalan itulah. Jalan atau jalur dalam spiritual. Monggo Bisa lanjut. nggak manusia itu bersinergi dengan alam, Bu? Bisa nggak manusia bersinergi dengan alam? Standar. Bagian cakra yang terbuka pasti akan terkoneksi, Contohnya? terhubung. Kayak sensor itu kan terhubung dengan alam. Iya. Intinya kan itu. Itu kita sudah bersinergi dengan alam jatuhnya. Kalau itu kan dasaran, bukan hal yang wah gitu, bukan. Itu sifat dasar. Kayak kita sekolah, itu pelajaran anak SD. Kalau tentang alam. Kalau tentang ketuhanan, berarti situ sudah kuliah tuh. Jatuhnya. Nah, kalau kita yang awam berpikir logika ya itu. Padahal kita dari kecil saja sudah terdidik dengan alam. Cuma kita tidak menyadari jatuhnya itu. Kayak kejawen sudah mengajari tuh, weton ini ada makna dan maksudnya. Sebenarnya ajaran kejawen betul. Iya. Tentang beton, watak. Ya sebenarnya itu kita bisa menebak karakter orang jatuhnya di mana. Kalau kita melihat dari kehidupannya, kita akan tahu. Tapi diawali dari proses kayak Kliwon, wataknya seperti apa. Dia lebih identik kemananya. Karena weton akan berpengaruh ke sifat dan watak. Yang harus diingatkan kalau dia salah jalan. Iya, Bobo sering ya ke Kalimantan, Sulawesi. Ya sering, setahun bisa 7 kali. Ya karena muridnya ada di sana, kayak suku-suku pedalaman yang tadi disebut.
Banamang, Puan Cepak. Ya apa banyak lah, cuma kan semenjak ya ada bocah-bocah kecil ya, jadi jarang. Kadang-kadang mereka yang kemari, yang dari Sulawesi suka kemari. Biasa kita perkumpulan kan suro, murid yang dari mana-mana kan hadir kemari, terutama ya Madura lebih banyak. Yang diajarkan Bopo apa terhadap penunggunya? Yang diajarkan Bopo apa terhadap penunggunya? Yang diajarkan murid-muridnya? Iya. Ya pertabipan, ya paranormal. Oh, paranormal ya. Ya kayak pertabipan kan sudah hilang di Nusantara. Iya, betul. Nah, kita aktifkan kembali keahlian-keahlian itu.